Langsung opening oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang creating long-term loyalty relationship. Sebelumnya perkenalan dulu. Ini anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dian Amelia Fernanda dengan NRP 070. Kemudian ada Dwi Bima Prayoga dengan NRP 071. Kemudian ada Fahmi Firnas Fahrezi NRP 72. Kemudian ada Lailatul Rahmahayu NRP 078. Dan yang terakhir ada Ruben Catur Prihananto NRP 089. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lailatul Rahmahayu. Silakan. Oke, yang pertama yaitu long term loyalty relationship. Long term loyalty relationship adalah salah satu strategi dalam bisnis yang berfokus pada mempertahankan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan yang didasari oleh kepercayaan dan loyalitas. Hal ini juga akan membangun komitmen emosional pelanggan terhadap perusahaan, sehingga pelanggan akan melakukan pembelian ulang dan kemungkinan akan merekomendasikan produk atau jasa perusahaan dari perusahaan mereka orang lain. Yang selanjutnya yaitu customer oriented organization. Dalam membangun long term loyalty relationship, perusahaan perlu mengutamakan pelanggan dengan menaruh pelanggan pada puncak piramida seperti pada gambar di samping. Sebuah piramida perusahaan serta perlu melakukan analisis kepada pelanggan agar selalu dapat memahami kebutuhan pelanggan. Jadi pada piramida di samping ini adalah kayak tingkatan yang terjadi pada traditional organization versus customer oriented organization. Ya, kurang lebih kebalik ya karena emang tipenya yang berbeda. Untuk yang selanjutnya, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kemudian ada faktor yang mempengaruhi long term loyalty dan loyalty relationship. Itu apa aja sih faktornya? Yang pertama, ada customer value atau perbedaan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada customer satis- satisfaction, yaitu perasaan pelanggan setelah membandingkan kinerja produk dan dengan harapan. Kemudian ada customer loyalty atau komitmen pelanggan untuk membeli kembali produk atau layanan. Dan yang terakhir ada customer empowerment, yaitu memberdayakan pelanggan untuk berpartisipasi dalam pengembangan produk. Nah, kemudian ada analisis pelanggan. Yang pertama kita harus menganalisis perusahaan harus mengidentifikasi faktor utama yang memuaskan pelanggan. Kemudian ada analisis yang mengevaluasi kinerja perusahaan dan pesaing dalam memenuhi faktor tersebut. Dan untuk analisis yang terakhir, melakukan survei pelanggan secara berkala agar dapat memahami perubahan kebutuhan pelanggan. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi nilai pelanggan. Manfaat yang diterima, yang pertama, manfaat produk, kualitas, keandalan, dan fitur produk. Yang kedua, manfaat layanan, kemudahan layanan pelanggan, pengiriman, dan pemeliharaan.
Yang ketiga, manfaat karyawan, profesionalisme, dan keterampilan karyawan. Yang keempat, manfaat citra merek, reputasi perusahaan. Biaya yang dikeluarkan. Yang pertama, biaya finansial, harga produk, pemeliharaan, dan biaya operasional. Yang kedua, biaya waktu, waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan dan menggunakan produk. Yang ketiga, biaya psikologis, kesulitan pelanggan dalam bertransaksi atau menggunakan produk. Selanjutnya, contoh kasus, Dell. Pada awalnya Dell sukses dengan strategi harga murah. Namun, saat mereka memindahkan layanan pelanggan ke luar negeri untuk mengurangi biaya, hal itu membuat kualitas layanan mereka menjadi menurun, yang menyebabkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan menjadi turun, sehingga pangsa dan harga saham Dell jatuh. Yang kedua, Caterpillar. Caterpillar merupakan perusahaan yang unggul di industri alat berat dengan produk yang berkualitas tinggi, layanan jual yang baik, dan reputasi kuat. Meskipun tantangan datang dari para pesaingnya, Caterpillar tetap mempertahankan kualitas dan keunggulannya, sehingga para pelanggannya tetap loyal kepada Caterpillar. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada strategi retensi pelanggan. Yang pertama adalah mengurangi tingkat perpindahan pelanggan. Perusahaan harus menganalisis mengapa pelanggan berhenti membeli dan mencoba untuk mengatasi faktor penyebabnya. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dengan program khusus. Di sini kita mempunyai dua contoh, yaitu Frequency Buyer Programs atau FBS, seperti program Miles, maskapai penerbangan, dan kartu loyalitas supermarket. Dan yang kedua adalah program eksklusif, seperti program pelanggan VIP dan dengan hadiah yang eksklusif. Yang selanjutnya adalah Customer Lifetime Value atau CLV. Konsep CLV merupakan nilai total yang dihasilkan oleh pelanggan selama masa hidupnya sebagai pelanggan perusahaan. Menentukan kelompok pelanggan yang paling menguntungkan. Kelompok pelanggan dibagi menjadi 3, yaitu kelompok pelanggan menguntungkan, pelanggan yang sering membeli dan membayar dengan harga penuh. Yang kedua, kelompok netral, pelanggan dengan keuntungan rata-rata, dan yang ketiga adalah kelompok merugikan, merupakan kelompok pelanggan yang banyak meminta layanan, tetapi tidak memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Strategi untuk customer lifetime value ini adalah fokus pada kelompok pelanggan yang paling menguntungkan. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas pelanggan biasa dengan meningkatkan pembelian atau mengurangi biaya layanan. Sekian presentasi untuk materi pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Ya, ini sekian dari kelompok kami untuk materi yang long term reality. Kemudian untuk materi selanjutnya, next. Nah, untuk materi selanjutnya, kami dari kelompok 5 yaitu kompetitif dinamik. Ya, ini rekan-rekan saya tadi ada Dian Amalia, Dwi Bema, Fahmi Firnaswarezi, Lailatul Rahmah, dan Ruben Catur. Next, silakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama yaitu pengantar. Yang pertama yaitu dinamika pasar yang terus berubah mengharuskan perusahaan untuk menyusun strategi mereka. Yang kedua, perubahan kondisi ekonomi, persaingan dan preferensi konsumen mempengaruhi strategi pemasaran. Seperti pada gambar yang di samping, jenis pasar itu terdiri jadi 4 macam, yaitu yang pertama market leader, yang kedua market challenger, yang ketiga itu market follower, yang terakhir yaitu market nicer. Yang pertama yaitu market leaders.
Market leader memiliki pangsa terbesar dan memimpin dalam berbagai aspek persaingan. Contohnya seperti Microsoft, Gatorade, Best Buy, McDonald's, Blue Cross Blue Shield, and Visa. Perubahan kondisi ekonomi, persaingan, dan preferensi konsumen mempengaruhi strategi pemasaran. Oke, untuk market leader sendiri akan saya jelaskan beberapa intinya saja, karena mereka ini itu termasuk kayak perusahaan atau usaha yang besar dan biasanya mereka ini itu memiliki franchise di seluruh negara seperti kayak McDonald's, Starbucks ini sudah menyebar di seluruh dunia walaupun mereka sebenarnya dahulu itu masih kecil yang sama-sama mereka itu berasal dari Amerika. Namun karena mereka memiliki pangsa pasar yang sangat besar, jadi mereka tidak menutup kemungkinan untuk membuka beberapa cabang di semua negara, hampir semua negara sih kalau disebutnya, karena mereka di mana-mana itu sekarang sudah ada, walaupun beberapa ada yang sudah tutup dikarenakan mungkin emang jarang ada yang membeli negara tersebut atau kurangnya minat, serta kan sekarang juga memiliki isu yang berkaitan dengan Palestina yang membuat dua perusahaan tersebut seperti McDonald dan Starbucks ini tuh melakukan penutupan outlet secara tidak resmi sehingga mereka dinyatakan bisa mengalami penurunan target pasarnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Nah, kemudian untuk yang market selanjutnya itu ada market challengers. Market challengers, challenger menantang pimpinan pasar dan pesaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Contoh untuk perusahaannya adalah Toyota, Louis, AMD, dan Subi. Strategi yang melibatkan penentuan tujuan strategis dan pemilihan strategi serangan. eh Sebenarnya dalam market challenger ini kayak tantangan dalam pasar gitu sih. Untuk kekuatan-kekuatan branding antara satu sama lain itu saling berebutan untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Kemudian untuk next, ya untuk market yang selanjutnya ini market followers. Market follower memilih untuk mengikuti pemimpin pasar dari para penantang mereka. Strategi imitasi inovatif dapat berdekatan dengan yang menguntungkan. Contoh SNS Cycle. Nah, ini lawannya dari yang tadi. Kalau tadi yang challenger, ini yang follower. Ini lebih untuk mengikuti pimpinan pasar yang lebih dari menantang mereka. Kalau yang challenger tadi kan menantang. Kalau ini lebih mengikuti daripada menantang seperti challenger tadi. Jadi kayak mengikuti alur pasarnya seperti apa gitu sih. Oke, untuk selanjutnya market selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, market niches. Market niche melayani segmen pasar kecil yang diabaikan oleh perusahaan besar. Spesialisasi adalah strategi kunci. Contohnya Digital Group dan IDW. Selanjutnya, strategi siklus hidup produk. Strategi pemasaran perlu disesuaikan dengan tahap siklus hidup produk, mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Setiap tahap memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah strategi pemasaran dalam resesi ekonomi.
Resesi ekonomi memerlukan penyesuaian strategi pemasaran, fokus pada nilai merek, alokasi anggaran, dan penawaran produk. Hal ini lebih berfokus kepada manajemen ekonomi yang digunakan untuk melakukan pemasaran dan penawaran produk. Next. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dinamika persaingan adalah faktor penting dalam pemasaran. Perusahaan harus memahami posisi pasar mereka dan mengembangkan strategi yang sesuai. Next. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yakni kelompok 5. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.